Haleluya. Salam, puji nama Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul, Tetaplah rendah hati. Saudara, Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan dan kerendahan hatinya pada kita. Dengan bukti nyata bagaimana Yesus merendahkan diri dan menjadikan dirinya sama seperti kita manusia. Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, kerendahan hati bukan berbicara soal penampilan atau apa yang kelihatan, tetapi berbicara tentang sikap hati seseorang. Ada orang miskin tapi bisa lebih sombong daripada orang kaya. Pernahkah Anda bertemu dengan pemilik restoran yang jauh lebih ramah daripada pelayannya? Bapak, Ibu, Saudara, apa sih tanda orang yang rendah hati menurut Alkitab? Pagi hari ini saya mau membagikan 3 hal orang yang memiliki kerendahan hati. Tanda kerendahan hati yang pertama, tidak merasa lebih dari orang lain. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14 dengan judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di ayat ini diceritakan bahwa ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu menganggap dirinya tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan pezina, dia merasa dirinya sudah berbakti sama Tuhan. Dia berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Di ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus sedang mengajar kita lewat firman-Nya dalam perumpamaan ini. Ditunjukkan bagi orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Orang Farisi menganggap dirinya lebih benar daripada pemungut cukai. Merasa hidupnya sudah benar, sudah suci, tidak merasa lebih dari orang lain atau tidak sombong rohani. Salah satu tandanya merasa paling suci, paling benar, dan cepat menghakimi orang lain. Mari kita uji hati kita. Jangan kita sombong rohani. Tidak merasa lebih dari orang lain. Sikapnya apa adanya. Tidak berubah terhadap teman, keluarga, meski sudah punya jabatan, meski sudah kaya. Tidak semena-mena terhadap orang yang lemah, ramah terhadap semua orang. Amsal pasal 18 ayat 23 berkata, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Artinya apa? Meskipun Anda kaya, tetaplah rendah hati. Jangan semena-mena terhadap orang yang lemah. Orang yang tidak merasa lebih dari orang lain, ia tidak membeda-bedakan. Memperlakukan semua orang itu sama. Mau orang miskin atau orang kaya. Mau sahabatnya ataupun pembantunya. Orang baik akan tetap baik sama siapa saja. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama, sebagai orang beriman kita tidak boleh memandang muka. Tanda rendah hati yang kedua yaitu mau ditegur atau mau mendengar masukan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 berkata begini, hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini,
Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 12, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Orang yang rendah hati itu mau terima teguran, terutama hal-hal yang untuk membangun dirinya sendiri. Orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan dan berubah. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga pencemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Artinya, orang yang rendah hati selalu bisa belajar dari setiap masukan. Mau mendengar masukan. 1 Petrus 5 ayat yang kelima berkata, demikianlah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kamu kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Rendah hatilah untuk mendengar masukan orang tuamu. Tanda rendah hati yang ketiga yaitu mau bekerja sama. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lainnya lebih utama daripada dirinya sendiri. Suami istri kalau mau bersatu harus belajar menghargai kekurangan dan menerima kekurangan pasangan. Untuk bersatu itu membutuhkan kerendahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan masuk ke hati manusia dengan berbagai cara. Ingat, Tuhan melihat hati kita. 2 Korintus 10 ayat yang ke-18 berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang Tuhan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, balas memberkati gereja Lembah Dieng dan sidang jemaat-Mu dengan berkat yang tidak terbatas daripada Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.